down, I know you got me, baby. Oke teman-teman, kita masuk ke bab 11, yaitu create, view, dan edit files ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang stdin, stdout, dan stdr ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi stdin itu adalah standar input ya teman-teman. Contohnya jika kita memasukkan perintah ls, mv, atau ct ya teman-teman. Jadi nanti akan diproses, lalu akan mengeluarkan stdout atau standar input. Itu tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, jika mengeluarkan stdr, nah itu tandanya error ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mengetikkan perintah ls ya teman-teman, lalu enter. Nah, jadi ini adalah directory atau file-file saya ya teman-teman. Output dari setelah saya ketikkan ls. Lalu di sini saya akan membuat file ya teman-teman dengan cara touch task.txt, lalu enter. Nah, setelah itu di sini saya akan cd task.txt, lalu enter. Nah, jadi di sini keluar ini ya teman-teman, base cd task.txt not a directory. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena itu gagal ya teman-teman, karena cara pengetikan kita itu salah ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mengetik ulang dengan cara yang benar ya teman-teman, yaitu dengan cara kalian lebih besar, lalu show.txt ya teman-teman. Nah, setelah itu maaf teman-teman, di sini kalian bisa ketikkan ls terlebih dahulu, setelah itu enter. Nah, di sini menampilkan output lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu saya akan mengetikkan perintah yang benar. Kalian bisa ketikkan lebih besar, lalu show.txt. Nah, setelah itu enter atau ls untuk mengeceknya ya teman-teman, lalu enter. Oke teman-teman, nah di sini sudah masuk ke ini ya teman-teman, sudah benar. Perintah yang kita ketik sudah benar, jadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, saya ulangi di sini ya teman-teman. Jadi enggak D, karena yang enggak D ada kendala. Lalu tes 12 enter. Setelah itu saya akan membuat file touch tes 12 slice isi tes txt ya teman-teman. Setelah itu enter. Nah, tadi saya kepencet ini ya teman-teman, tanda silang, jadi saya ulangi di sini ya teman-teman. Nah, setelah itu ls tes 12, setelah itu enter. Nah, jadi pada directory tes 12 ini ada berisi ini ya teman-teman, isi tes.txt. Nah, selanjutnya saya akan ls, masukkan perintah ls, lalu tes 12, lalu slice, lalu kalian tambahkan lebih besar ya teman-teman, spasi show.txt ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa enter. Nah, setelah itu kalian bisa get spasi show
txt. Nah setelah itu kalian bisa enter. Nah jadi di sini masih sama ya teman-teman, di sini ininya isi teks. Nah setelah itu kalian bisa ls lebih besar so txt ya teman-teman, lalu enter saja. Setelah itu get so txt ya teman-teman, enter. Nah jadi ini ya teman-teman sudah keluar file-file atau directory yang ada di atas ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu Vim ya teman-teman. Jadi Vim itu adalah text editor yang digunakan pada Linux. Nah Linux itu kan banyak sekali ya, seperti Debian, Ubuntu dan lain-lain. Nah Vim ini digunakan untuk mengedit dan menyimpan sebuah file. Jadi nanti kita ingin masuk ke files default, maka kita akan masuknya ke command mode ya teman-teman. Nah setelah itu di command mode ini tidak bisa untuk mengetikkan perintah apapun. Jadi mengetikkan perintah atau edit file, kita harus mengetikkan insert mode ya teman-teman. Lalu atau i ya teman-teman. Nah setelah itu kita bisa masuk ke command mode dengan ketikkan perintah esc yang ada di keyboard kalian ya teman-teman. Nah lalu jika kalian ingin menyimpan kalian bisa ketikkan .2 w q ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya perintah ini adalah perintah kolaborasi atau gabungan ya teman-teman. Jadi artinya itu w itu untuk menyimpan, lalu sedangkan q itu untuk keluar ya teman-teman. Nah setelah kalian pergi ke terminal, kalian bisa ketikkan v. Setelah v kalian bisa tab ya teman-teman, tab. Nah setelah itu kalian bisa ketikkan su, enter, lalu password root kalian ya teman-teman, enter. Nah setelah itu kalian bisa ketikkan apt dot sebentar apt dot get slash install vim ya teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa enter. Setelah itu di sini kalian ketik lagi apt min get install vim, apt min get install vim. Setelah itu enter. Nah di sini kalian bisa tunggu. Nah setelah di sini kan ada y or n ya teman-teman, kalian bisa ketikkan y itu adalah yes ya teman-teman, lalu enter. Nah, setelah itu kalian tunggu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan exit saja teman-teman, exit. Maaf teman-teman, jangan caps lock. Exit lalu enter. Nah setelah exit kalian bisa ketikkan perintah fi lalu tab. Nah teman-teman, jadi setelah kalian ketikkan fi, di sini banyak di sini sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Nah lebih banyak daripada yang tadi, daripada yang awal itu ya teman-teman. Dan di sini masuk materi yang ketiga, yaitu edit file dengan vim ya teman-teman. Nah kalian masuk ke terminal, kalian bisa ketikkan v lalu tab ya teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa
tambahkan ls, berarti seperti ini, files ya teman-teman, lalu enter. Nah setelah itu kalian bisa ketikkan lagi ls lalu enter. Nah di sini sudah tertera ya ini teman-teman, direktori dan file-file saya teman-teman. Nah setelah itu di sini saya akan coba ketikkan cat task.txt ya teman-teman, cat task.txt lalu enter. Nah setelah itu di sini vim task.txt. Setelah itu kalian bisa enter. Nah setelah itu kalian akan masuk ke seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu di sini kita tidak akan bisa mengetikkan apapun sebelum kalian pencet i di keyboard kalian. Kita coba pencet ya teman-teman, i. Nah jadi di sini itu masuk ke insert ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah setelah itu di sini saya akan mencoba membuat file ya teman-teman. Yang pertama ada file coba 1, lalu coba 2, coba 3 ya teman-teman. Di sini saya akan coba memencet tombol ESC ya teman-teman, atau escape. Nah setelah sudah kalian bisa pencet titik 2. Nah setelah titik 2 kalian bisa ketik W dan Q ya teman-teman. Setelah itu bisa enter. Nah jadi kita sudah kembali ke sini ya teman-teman. Nah setelah kalian kembali ke sini saya akan coba mengecek apakah file yang saya tadi buat, file coba 1, 2, 3 itu apakah sudah tersimpan. Kita akan coba ya teman-teman dengan cara mengetikkan cat spasi task.txt ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa enter. Nah file coba 1, coba 2, dan coba 3 sudah berhasil ya teman-teman, karena kita menggunakan perintah W dan Q ya teman-teman. Nah setelah itu saya akan coba membuat file coba 4, tapi hanya menggunakan W ya teman-teman, Q. Kita coba vim lalu task.txt. Nah setelah itu enter. Nah kita masuk ke sini lagi. Nah setelah itu kita klik i lagi ya teman-teman. Nah setelah itu agar kita bisa mengetik di sini. Lalu ya teman-teman coba 4. Setelah itu saya akan mengeklik tombol ESC atau escape ya teman-teman di keyboard kalian. Nah setelah sudah seperti ini kalian bisa ketikkan titik 2. Setelah itu di sini ketikkan key dan tanda seru ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba cek apakah ada file coba 4 dengan cara cat task.txt ya teman-teman, lalu enter. Nah di sini tidak ada coba 4 ya teman-teman, karena saya hanya mengetikkan Q, tidak ada W. Jika mengetikkan W dan Q itu artinya menyimpan dan keluar ya teman-teman. Tetapi jika mengetikkan tanda hanya Q itu hanya untuk keluar ya teman-teman. Jadi di sini otomatis tidak ada karena saya hanya menggunakan Q ya teman-teman. Ini kita masuk pada materi yang keempat, yaitu edit file dengan Nano ya teman-teman. Nah apa sih Nano itu? Nah jadi Nano itu mirip dengan belajar VM ya teman-teman. Tapi Nano lebih mudah daripada belajar VM, karena kalau ingin mengedit VM itu kan kita perlu masuk ke komennya dulu ya, komen modenya terlebih dahulu. Nah tapi kalau Nano kita bisa langsung mengedit filenya ya teman-teman.
Nah, langsung saja ini yang tadi ya teman-teman. Nah, langsung saja saya akan mengetikkan nano, lalu username kalian ya teman-teman. Nah, setelah itu .txt ya teman-teman, lalu bisa kalian enter. Nah jadi di sini itu ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kan ada tanda panah X ya teman-teman. Nah, jadi itu bisa dibilang itu CTRL X ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya akan coba ketikkan C, coba 1, lalu enter, C, coba 2, lalu enter, C, coba 3 ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa CTRL X ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada pilihan ya teman-teman nih, save modified buffer ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketikkan saja yes, kalian ketikkan Y. Nah, setelah kalian ketikkan Y dan klik Y, kalian bisa enter. Nah, kalian kembali ke sini ya teman-teman. Nah, saya akan mengecek apakah file yang saya tadi buat itu ada dengan cara cat teman-teman, cat spasi user saya, setelah sudah .txt ya teman-teman. Setelah itu kalian enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman file C nya. Akan masuk lagi ke nano ya teman-teman. .txt ya teman-teman, enter. Nah, di sini saya sudah masuk lagi ya teman-teman di JNU Nano. Nah, di sini maksud saya nih masuk ke nano itu saya akan coba membuat file lagi ya teman-teman. C coba 4, C coba 5. Setelah itu saya akan kontrol CTRL O ya teman-teman, karena dengan CTRL O kita tidak perlu ditanya yes atau no ya teman-teman. Setelah itu saya akan langsung saja CTRL O. Setelah itu kita bisa coba exit ya teman-teman dengan CTRL X. Nah, ini sudah masuk ke sini ya teman-teman, sudah tidak di nano lagi. Nah, untuk mengeceknya apakah ada file yang baru saja saya buat tadi, dengan ketikkan cat username saya .txt. Setelah itu bisa kalian enter. Nah, di sini sudah ada 5 file ya teman-teman, file C1 sampai 5 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu perintah more less ya teman-teman. Ketikkan perintah show, enter, lalu password kalian ya teman-teman, enter. Nah, di sini saya masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kalian ketikkan perintah cat spasi slice var slice log slice boot ya teman-teman, lalu dot log. Setelah itu kalian bisa, setelah kalian tadi masukkan perintah seperti tadi, akan keluar muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya akan memasukkan perintah more
spasi slice var slice log lalu slice boot lalu log ya teman-teman. Ini seperti tadi, bedanya hanya di sini, di more ya teman-teman. Nah di sini kita bisa menggunakan tombol enter untuk melihat satu larik atau baris ya teman-teman. Nah kalau tanda panah itu untuk melihat per halamannya. Di sini saya akan enter. Nah jadi di sini saya enter, saya bisa melihat per lariknya ya teman-teman. Nah kalian sudah keluar, kalian masukkan lagi more spasi slice var spasi log spasi boot dot log. Setelah itu enter. Kalian juga bisa menggunakan tanda panah untuk melihat per halamannya ya teman-teman. Nah di sini saya akan kill saja. Nah setelah itu saya akan masukkan perintah spasi slice var spasi log spasi boot lalu dot log. Setelah itu enter. Untuk materi yang terakhir yaitu perintah head tile ya teman-teman. Kita coba saja head var log boot lalu enter. Nah di sini akan menampilkan 10 baris ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada perintah tile. Kita coba tile lalu slice var slice log boot dot log lalu enter. Nah di sini juga akan menampilkan 10 baris ya teman-teman. Nah untuk materi bab 11 cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.